Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan membahas soal UTS tahun 2019. Kenapa kita tidak mengambil soal UAS-nya? Karena kita di soal UAS itu kan soalnya materi. Nah, yang ada perhitungannya dan kita belajar di kelas juga itu ada di soal UTS tahun 2019. Nah, soalnya itu suatu survei opini publik dilakukan oleh tim sukses seorang kepala desa dengan mengambil beberapa RT melalui sampling acak sederhana tanpa pengembalian. Nah, survei dilakukan dengan tujuan untuk melihat preferensi masyarakat di desa tersebut terhadap pemilihan kepala desa tersebut yang dibedakan menurut wilayah RW 1 dan RW 2 yang saling bebas. Datanya itu disajikan dalam tabel berikut. Nah, yang A, dalam merancang survei tersebut, metode sampling apa yang tepat sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Nah, kita menggunakan estimasi proporsi stratified equal cluster sampling karena jumlah klasternya itu sama, ada 3. Nah, maksudnya jumlah tiap klasternya itu ada 3. Nah, dan mengapa memakai proporsi? Karena di sini kita ingin melihat preferensi masyarakat di desa tersebut terhadap pemilihan kepala desa. Nah, ini itu sebagai kategorinya yang dibedakan menjadi 2 strata, ada RW 1 dan RW 2. Nah, di mana jumlah responden ini sebagai MI yang menyatakan total elemen pada klaster KI dan jumlah pemilih kepala desa ini sebagai AI yang menyatakan jumlah elemen yang memuat ciri suatu kategori pada klaster KI. Untuk menjawab soal B, lakukan estimasi terhadap total responden yang memilih kepala desa tersebut, lengkapi dengan nilai standar error, RSE, dan 95% CI-nya. Gunakan metode estimasi proporsi tidak tertimbang. Catatan variansnya itu 1 min fraksi PHQH per NH-1. Nah, di sini wilayah itu kan sebagai stratanya, ada RW 1 dan RW 2. Nah, jumlah responden ini 420 untuk RW 1, 360 untuk RW 2. Nah, ini itu jumlah responden buat populasinya. Dipilih ini jumlah responden per elemen klasternya. Itu ada 40, 55, dan 45. Jadi dijumlahin 140. Buat RW 2 itu ada 138. Nah, sebelumnya itu ada N populasinya. Buat RW 1 itu 12. Buat RW 2 itu ada 10. Dipilih 3 per stratanya. Buat RW 1 3, buat RW 2 3 juga. Ini itu sebagai klasternya. Nah, buat AI ini jumlah pemilih kepala desa. Nanti dijumlahin tiap stratanya. Ada 65 buat strata 1, 70 buat strata 2. Nah, kita sebelumnya harus mencari PI dulu, sama dengan AI per MI, berarti 10 per 40. Hasilnya 0,25. Ini buat strata 1. Begitupun seterusnya. Nanti dijumlahin hasilnya 1,3914. Ini buat strata 1. Dan buat strata 2-nya berarti 15 dibagi 38. Hasilnya segini. Dijumlahin hasilnya 1,4947. Nah, udah gitu buat cari proporsinya rumusnya itu sigma PHI per NH, di mana sigma PHI ini itu dihitung per strata. Ini kan udah diperoleh ya, 1,3914 dibagi NH. NH-nya berapa? Nah, NH-nya buat strata 1 itu 3. Berarti dibagi 3 hasilnya 0,4638. Buat strata 2 berarti 1,4947 dibagi 3 hasilnya 0,4982. Nah, ini itu untuk proporsinya tiap strata. Nah, udah gitu kita akan mencari variansnya.
Rumusnya itu 1 min FH PH kali QH per NH min 1. Ini tuh dari soalnya, karena ada catatannya harus mencari variansnya itu pakai rumus ini. Nah, mungkin kalau di handout itu kan yang unequalnya, ini tuh mungkin rumus buat equalnya. Nah, yang pertama itu kita harus cari PQ-nya. Berarti cari Q-nya dulu. Q-nya itu kan 1 min PI. Nah, berarti buat strata 1 min 0,25, hasilnya 0,75. Terus yang kedua 1 min 0,36, hasilnya 0,63. Ini buat strata 1. Buat strata 2-nya juga sama, berarti 1 min 0,3947, hasilnya 0,6053, begitupun seterusnya. Udah gitu, kita kaliin PQ. Berarti yang strata 1 0,25 dikali 0,75, begitupun seterusnya. Nanti dijumlahin. Ini 0,5917 buat strata 1. Yang kedua 0,7289 ini penjumlahan dari PQ strata 2. Nah, udah gitu kita cari 1 min fraksinya. Buat fraksi ini rumusnya itu kan N per N besar, berarti 1 min 3 per 12, hasilnya 0,75. Yang kedua 1 min 3 per 10, hasilnya itu 0,75. Nah, setelah itu kita bisa mencari variansnya, tinggal masukkan. Kan ini 1 min FH-nya udah ada, per stratanya. Ini PQ-nya juga udah ada segini. Nah, berarti buat strata 1 min FH dikali PQ H per NH min 1, berarti 0,5917 dikali 0,75 dibagi NH min 1. NH min 1 itu kan N-nya 3 ya, berarti dibagi 2, hasilnya menjadi 0,2219. Nah, buat strata 2 juga berarti tinggal dikaliin 0,7289 dikali 0,7 dibagi NH min 1-nya itu berarti dibagi 2, hasilnya 0,2551. Nah, setelah kita mendapatkan variansnya, kita mencari M bar aksennya, di mana M bar aksen ini rumusnya ini, sigma MHI per NH. Sigma MHI-nya itu, ini untuk strata 1 berarti 140, untuk strata 2 138. Nah, yang pertama M bar aksen strata 1 berarti 140 dibagi NH-nya 3, hasilnya 46,6667. Yang kedua berarti 138 dibagi 3, hasilnya 46. Nah, setelah itu kita bisa mencari atopi stratanya. Nah, untuk mencari atopi strata itu rumusnya ini, NH dikali M bar aksen H dikali PH. Nah, di sini NH-nya itu tadi kan udah diketahui ya. NH-nya itu untuk strata 1, N-nya itu 12, berarti 12 dikali M bar aksen H-nya itu 46,67 dikali PH. PH-nya itu berarti proporsinya itu kan 0,4638. Nah, hasilnya itu 260 buat strata 1. Buat strata 2 berarti N-nya itu 10 dikali M bar aksen H-nya itu 46 dan dikali proporsinya itu 0,4982, berarti hasilnya itu menjadi 229. Nah, ini untuk strata 2. Nah, setelah itu kita bisa mencari varians atopi stratanya, yaitu NH kuadrat M bar
aksen H kuadrat dikali varians pH-nya. Nah, N kuadrat H-nya buat strata 1, berarti tadi N-nya itu kan populasinya itu 12, berarti 12 kuadrat dikali M bar aksennya 46,67 dikuadratin dikali variansnya 0,2219 buat strata 1. Nah, hasilnya itu 69589,1491. Buat strata 2 yaitu NH kuadratnya itu berarti N-nya itu kan 10 kuadrat dikali M bar aksen H-nya itu 46 kuadrat dikali variansnya 0,2551, hasilnya 53983,7906 untuk strata 2. Nah, setelah itu kita bisa mengestimasi proporsinya. Nah, dengan menjumlahkan. Ini kan sigma ya, berarti dijumlahin. Untuk strata 1 260 ditambah 229 hasilnya 489 buat atopis strata. Buat variansnya juga sama dijumlahin, yaitu 49589,1491 ditambah 53983,7906 hasilnya 123572,9396 buat varians atopis stratifikasinya. Untuk menjawab soal B, itu estimasi proporsi tidak tertimbang. Nah, ini rumusnya yaitu atopis strata, yaitu sigma NH dikali M bar H aksen dikali pH. Ini kan tadi udah dicari. Atopis stratanya untuk strata 1 itu hasilnya 260 dan strata 2 hasilnya 229. Jadi, kalau dijumlahin itu hasilnya jadi 489. Jadi atopi stratanya itu 489. Nah, buat variansnya itu NH kuadrat dikali M bar aksen H kuadrat dikali variansnya. Nah, ini tuh buat strata 1 tadi kan udah diperoleh hasilnya 69589,1491. Yang strata 2 nya hasilnya 53983,79. Jadi buat cari varians atopis stratanya itu dijumlahin, hasilnya jadi 23572,9396. Nah, udah gitu buat cari standar errornya tinggal di kuadratin variansnya. Jadi kuadrat akar dari 123572,9396 ini hasilnya 351,5294. Nah, udah gitu cari RSE-nya. Rumusnya itu SE dibagi atopi, berarti 351,52 ini dibagi 489 dikali 100%, hasilnya 71,8986%. Nah, yang terakhir kita bisa cari selang kepercayaannya. Rumusnya itu ini, atopi strata plus minus 1,96 dikali SE atopi strata. Nah, untuk batas bawahnya itu berarti 489 dikurangi 1,96 dikali 351,53, hasilnya itu min 200,074. Nah, buat batas atasnya berarti 489 ditambah 1,96 dikali 351,53, hasilnya itu 1177,9213. Nah, untuk menjawab soal C-nya itu kan interpretasi. Nah, jadi estimasi total yang memilih kepala desa tersebut menggunakan estimasi proporsi tidak tertimbang adalah 489 orang. Dengan perkiraan rata-rata penyimpangan atau standar errornya itu 351,52 atau 352 orang, dan relatif standar errornya itu 71,89%.
dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat dinyatakan bahwa nilai populasi proporsi total penduduk yang memilih kepala desa tersebut akan berada pada interval min 200 sampai 1177 orang. Untuk soal nomor 2, kita membahas soal UAS tahun 2018. Nah, untuk soal UASnya itu yaitu nomor 1. Sebuah lembaga survei ingin mengestimasi proporsi pemilih yang mendukung pasangan kandidat tertentu, Brad Pitt dan Angelina Jolie, dalam pemilihan kepala daerah di seluruh kecamatan. Karena memilih dan mewawancarai sampel acak sederhana dari pemilih terdaftar sangat mahal, maka diputuskan untuk menggunakan pengambilan sampel klaster dengan kecamatan sebagai klasternya. Nah, ini kecamatan sebagai klaster, dan sampel acak sederhana dari 8 kecamatan diambil dari 49 kecamatan di kabupaten tersebut. Nah, dari 49 ini menjadi N besar. Nah, diambil sampelnya itu N kecil sebanyak 8 kecamatan. Nah, para sukarelawan dikirim ke tempat pemungutan suara di setiap daerah sampel untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan langsung dari para pemilih. Hasilnya ditunjukkan pada tabel ini. Nah, untuk menjawab soal A, lakukan estimasi proporsi pemilih yang mendukung pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie sebagai bupati dan wakil bupati di kabupaten tersebut. Nah, catatan, lakukan estimasi proporsi pada unequal cluster sampling yang tidak tertimbang. Nah, untuk mencari estimasi proporsi, yang pertama itu kita harus mencari PI-nya dulu, di mana PI ini kan AI per MI. Nah, yang menjadi AI ini yaitu jumlah yang memilih Brad Pitt atau Angelina Jolie, karena ini menjadi kategorinya. Dan jumlah pemilih ini menjadi MI. Nah, berarti kita harus membagi AI per MI. Nah, berarti 680 dibagi 1290, hasilnya 0,5271. Nah, yang kedua, 631 dibagi 1170, hasilnya segini, 0,5393. Nah, ini tuh dijumlahkan, hasilnya 3,4261. Nah, udah gitu, buat cari estimasi proporsi, itu kan rumusnya sigma PI per N. Nah, sigma PI-nya itu kan 3,4261 dibagi N-nya itu 8. Berarti jumlahnya hasilnya itu menjadi 0,4283. Nah, jadi estimasi proporsinya itu yang memilih Brad Pitt dan Angelina Jolie itu sebesar 0,4283. Nah, yang B itu kita menghitung standar error, RSI, dan 95% CI-nya. Nah, berarti kita harus mencari variansnya dulu. Sebelum mencari varians, kita harus mencari SB1 kuadrat. Nah, SB1 kuadrat ini rumusnya yaitu PI min P kuadrat per N min 1. Dimana kita harus membuat dulu di sini PI min P. Di sini berarti PI-nya itu 0,5271 dikurangi P-nya itu 0,4283 dikuadratin, hasilnya itu 8,40389. Nah, yang kedua juga sama, berarti 0,5393 dikurangi 0,4283 dikuadratin, hasilnya 8,33. Nah, udah gitu sampai ke klaster yang ke-8, baru dijumlahin, hasilnya 72,1286. Nah, berarti sigma PI min P kuadratnya itu kan udah diketahui ini ya, udah dihasilkan ini, baru dibagi N min 1. N min 1 berarti 7. Nah, berarti dibagi 7, hasilnya itu menjadi 10,3041. Nah, setelah SB1 kuadratnya diperoleh, kita bisa mencari variansnya. Rumusnya itu ini, 1 min fraksi per N dikali S kuadrat B1. Rumus fraksi ini
N dibagi N besar, N-nya itu 8 dibagi 49, hasilnya itu 0,1632. Nah, berarti untuk mencari variansnya ini, 1 dikurangi 0,1633 per 8, N-nya kan 8 dikali SB1 kuadrat, yaitu 10,3041. Berarti diperoleh hasilnya itu 1,077 buat variansnya. Nah, udah gitu kita bisa mencari standar error. Standar error ini kita tinggal kuadratin dari varians. Berarti diakarin dari varians. Berarti akar dari 1,077 ini hasilnya 1,038. Nah, udah gitu kita bisa cari RSE-nya. RSE ini rumusnya SE dibagi proporsi dikali 100. Berarti 1,038 dikali dibagi 0,42 dikali 100. Hasilnya itu 2,42,41%. Nah, setelah itu kita bisa cari selang kepercayaan. Rumusnya itu proporsi plus minus 1,96 dikali standar error. Proporsinya itu kan 0,4283 ya. Yang pertama kita cari batas bawahnya dulu, berarti dikurangi 1,96 dikali standar error. Standar errornya itu 1,038. Nah, berarti hasilnya itu min 1,6064. Nah, yang kedua itu buat cari batas atas. Proporsi ditambah 1,96 dikali standar error. Berarti 0,42 ditambah 1,96 dikali 1,038. Hasilnya itu 2,4630. Nah, untuk menjawab soal nomor C, itu kan hitunglah koefisien korelasi intraklaster dan desain efeknya. Nah, rumusnya itu kan ini ya, rho itu sama dengan 1 min M per M kurangi 1 SSW per SSTO. Nah, di sini kita butuh SSW, di mana SSW ini rumusnya N M besar SW kuadrat. Nah, N-nya itu kan 8, M-nya itu 1332,125, itu dari jumlah MI dibagi 8, hasilnya itu 1332,125. Nah, udah gitu untuk mencari SW kuadratnya itu rumusnya itu SI kuadrat per N, dimana SI kuadrat ini rumusnya yaitu PQ. Nah, berarti kita harus mencari Q-nya dulu. Q itu kan 1 min P ya. Berarti 1 dikurangi 0,5271 hasilnya 0,473. Yang kedua 1 kurangi 0,5393 hasilnya 0,46. Dan begitupun seterusnya. Udah gitu dikaliin PQ, berarti 0,5271 dikali 0,473 hasilnya 0,2493. Nah, yang kedua juga 0,461 dikali 0,5393 hasilnya segini. Dijumlahin hasilnya itu 1,7255. Nah, berarti SI kuadratnya itu kan 1,7255 dibagi N, N-nya itu kan 8. Nah, hasilnya 0,2157. Ini buat SW kuadratnya. Berarti untuk mencari SSW-nya tinggal dikaliin. N-nya itu 8, M-nya itu 1332,125 dikali 0,2156. Hasilnya 2298,6967. Nah, yang kedua SSB ini kan rumusnya ini. Berarti M-nya udah diketahui 1332,125. N-1-nya itu berarti 7. Nah, untuk S kuadrat B1-nya kan udah
diketahui, diperoleh, ini hasilnya 10,3041. Nah, udah gitu dikaliin buat mencari SSB ini. Hasilnya itu 96084,2870. Nah, udah gitu untuk cari SSTO. SSTO ini jumlah dari SSW ditambah SSB. Hasilnya itu 98382,98. Nah, udah diketahui SSW, SSB, dan SSTO, kita bisa mencari koefisien korelasinya. Tinggal dimasukin 1 min M per M-1 dikali SSW per SSTO. Nah, hasilnya itu 0,9766. Nah, terus buat cari desain efeknya, ini rumusnya NM dikurangi 1 per M, N kurangi 1 ditambah 1 ditambah M-1 dikali koefisien korelasinya. Tinggal dimasukin nilainya. Ini 1,14 ini buat perhitungan NM-1 per M dikali N-1. Yang 1301 ini untuk perhitungan yang 1 ditambah M-1 kali korelasinya. Nah, udah gitu ini itu hasil dari desain efeknya. Ini dikaliin 1,14 dikali 1301 ini hasilnya 1486,7178 buat desain efeknya. Paling segitu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun dalam kesalahan menghitung. Mohon untuk diperbaiki atau dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.